Ada kita lihat Bang Jai. Sangat luar biasa menyala Bang Jai. Menyala Bang Jai. Mantap. Mantap Bang Jai. Media sepak bola asal Vietnam memberikan pujian kepada Pratama Arhan usai lemparan jauhnya membuahkan gol bagi timnas Indonesia. Lemparan jauh dari Pratama Arhan sekaligus menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia setelah dimanfaatkan oleh Egy Maulana Fikri menjadi sebuah gol. Laga timnas Indonesia melawan Vietnam menjadi pertarungan yang ditunggu-tunggu oleh penggemar sepak bola karena rivalitas keduanya begitu tinggi. Situasi inilah yang membuat penonton memenuhi kapasitas Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menyaksikan laga timnas Indonesia. Timnas Indonesia mengusung misi wajib menang di laga ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah tak sekalipun meraih kemenangan dalam 2 pertandingan awal. Namun di awal babak pertama, timnas Indonesia justru lebih banyak tertekan dan hanya sekali berhasil memberikan ancaman ke pertahanan Vietnam. Di babak kedua, Sintayong melakukan perubahan besar dengan memasukkan 2 pemain yakni Egy Maulana Fikri dan Pratama Arhan. Egy Maulana Fikri masuk menggantikan Hoki Caraka, sementara Pratama Arhan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Nathan Jo Aon yang baru menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Selang 5 menit masuk sebagai pemain pengganti, Egy Maulana Fikri dan Pratama Arhan langsung menghidupkan lini permainan timnas Indonesia. Di menit ke-52, Pratama Arhan melepaskan lemparan jarak jauh di sisi kiri permainan timnas Indonesia menuju kotak penalti Vietnam. Menghadapi situasi itu, para pemain belakang Vietnam membuat kesalahan setelah bola lawan Phom Minh Trong dan Patuan Thai justru jatuh di hadapan Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri yang tak terkawal dengan mudah melepaskan bola ke gawang Vietnam yang dijaga oleh pemain naturalisasi yaitu Philip Nguyen. Skema apik yang berawal dari lemparan jarak jauh Pratama Arhan ini kemudian mendapat pujian dari salah satu media asal Vietnam yakni Dantri. Mereka mengungkapkan bahwa strategi lemparan jarak jauh Pratama Arhan tersebut merupakan senjata ampuh yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga mengkritik keras para pemain Vietnam yang tak mengantisipasi lemparan jarak jauh Pratama Arhan meski sudah beberapa kali dihadapkan dengan kondisi serupa. Lemparan ke dalam yang kuat dari Pratama Arhan menjadi ciri khas tim Indonesia. Ini bukan pertama kalinya Vietnam terpedaya dengan senjata ampuh yang dimiliki bek sayap ini. Para pemain Vietnam masih belum belajar dari pengalaman meski tahu Pratama Arhan sangat berbahaya dalam lemparan jarak jauh ke kotak penalti. Di SEA Games 2023, Vietnam U22 kecolongan 2 gol dari lemparan ke dalam yang sangat kuat dari Pratama Arhan dan Alfreanda Dewangga, ujar media Vietnam tersebut. Kemenangan tersebut membuat timnas Indonesia untuk sementara naik ke peringkat kedua klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 4 poin. Sementara itu, Vietnam turun ke posisi ketiga dengan raihan 3 poin, hasil dari 2 kekalahan dan sekali menang di fase grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Zez menjadi salah satu pemain naturalisasi teranyar yang jalani debut manis bersama timnas Indonesia. Zez berhasil membawa timnas Indonesia meraih kemenangan atas Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia, Zez tampil sebagai starter. Bahkan perannya tak tergantikan mengawal lini pertahanan timnas Indonesia meski baru bergabung dengan skuad selama beberapa hari. Zez tampil solid di lini belakang dengan formasi 3 bek sejajar bersama Rizky Ridho dan Justin Hubner dalam mengawal sektor pertahanan timnas Indonesia. Seusai jalani debut manis bersama timnas Indonesia, Zez mengaku begitu bahagia dan sangat emosional bisa mengemban lambang Garuda di dadanya. Walau berhasil petik kemenangan atas Vietnam, bek asal klub Venezia tersebut mengaku bahwa dirinya sempat bermain canggung di babak pertama. Pemain keturunan Belanda Indonesia ini mengungkapkan bahwa rasa canggung yang dialaminya pada babak pertama dikarenakan Zez masih harus beradaptasi bersama rekan satu timnya demi membangun kerjasama yang kompak. Sangat baik, saya sangat senang meraih kemenangan di pertandingan pertama saya. Jadi sekarang waktunya untuk melanjutkan hasil positif ini. Tentu saja iya, sangat emosional. Kami merasakan dukungan dari pendukung dan kami sangat mengapresiasinya.
Pada babak pertama, kami harus sedikit beradaptasi dengan gaya permainan, juga karena beberapa di antara kami baru pertama kali bermain di stadion ini. Jadi, kami juga harus sedikit beradaptasi, ujar JIJs. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengirimkan pesan menyentuh untuk Noah Geser. Meski tak bisa membela timnas Indonesia, tetapi Erick Thohir menilai Justin Hubner akan selalu melanjutkan mimpi Noah Geser. Seperti yang diketahui, selepas pertandingan, Justin Hubner menangis usai menerima hadiah bergambar Noah Geser dari salah satu penggemar timnas Indonesia. Bek berusia 20 tahun itu pun tak kuat menahan air matanya sambil menunjukkan wajah Noah Geser. Justin Hubner, ipar Jenner dan Noah Geser merupakan sahabat, sama-sama memiliki darah keturunan Indonesia. Ketiganya pun memiliki ambisi untuk memperkuat pasukan Garuda. Sayangnya Noah Geser harus mengubur mimpinya untuk bermain bersama timnas Indonesia, sebab pemain Akademi Ajax Amsterdam itu meninggal dunia pada 2021 usai mengalami kecelakaan mobil. Sementara Erick Thohir pun mengirimkan pesan menyentuh untuk Noah Geser. Meski tak bisa membela timnas Indonesia, tetapi ia menilai mimpi Noah Geser akan selalu dilanjutkan oleh Justin Hubner. Justin Hubner dan Noah Geser, dua sahabat yang punya mimpi untuk membela merah putih. Mimpi itu bisa diwujudkan Justin, tapi Noah harus pergi lebih dulu. Mimpi Noah untuk membela Indonesia akan selalu hidup setiap dalam diri Justin. Noah pasti bangga melihat kamu melanjutkan mimpinya untuk Indonesia, ujar Erick Thohir. Selain itu, Erick Thohir mengucapkan terima kasih atas perjuangan JIJs dan Justin Hubner, sebab kedua pemain tersebut menunjukkan permainan apik untuk menghentikan serangan para pemain Vietnam. Pemain keturunan Chairus Margono mengaku telah berkomunikasi dengan tangan kanan Sintayong di timnas Indonesia, yaitu Yo Jae-hoon. Seperti yang diketahui, Chairus Margono resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengambil sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kamis kemarin. Penjaga gawang berusia 22 tahun ini tidak menjalani proses naturalisasi, tetapi diberikan sebagai status WNI. Dia mendapat hal tersebut melalui jalur surat keterangan keimigrasian. Surat tersebut diberikan karena Chairus Margono sempat melepas status WNI-nya. Sebagai informasi, ayah penjaga gawang Panathinaikos B ini merupakan orang Indonesia. Resmi menjadi WNI, Chairus Margono mengaku sangat senang dan menyebut bahwa Indonesia akan selalu menjadi bagian darinya. Dia juga sudah tak sabar menatap masa depan bersama skuad Garuda. Terkait peluang bergabung dengan timnas Indonesia, Chairus mengaku sangat optimis dengan kemampuan yang dimiliki. Dia bertekad untuk bersaing dengan kiper lain untuk mendapat kepercayaan dari Sintayong. Chairus Margono pun mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan pelatih kiper timnas Indonesia yang menjadi tangan kanan Sintayong, yaitu Yo Jae-hoon. Saya sangat senang bisa menjadi orang Indonesia lagi. Saya selalu merasa sebagai orang Indonesia. Saya antusias menantikan waktu ke depan. Terima kasih banyak. Saya sangat percaya diri. Itu bukan ada di tangan saya, tetapi saya yakin. Sudah kontakan sama Coach Yo Jae-hoon. Terakhir kontakan pekan lalu, ujar Chairus Margono. Meski sudah dipanggil, Chairus Margono kemungkinan besar tidak akan bisa bergabung ke timnas Indonesia yang dijadwalkan bertemu Vietnam pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, batas pendaftaran untuk mengikuti pertandingan pada 26 Maret di Vietnam telah ditutup 18 Maret. Taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get